Ketika kita ingin memajukan negara Indonesia, maka berdayakanlah sumber daya manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zikril Husna, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide saya di mana rumah kita adalah solusi untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita berawal dari pengertian SDGs atau kita kenal dengan Sustainable Development Goals. SDGs adalah pembangunan global yang dicanangkan untuk pembangunan pasca 2015, di mana pada SDGs itu sendiri terdapat 17 tujuan yang harus dicapai oleh suatu negara. Nah, pada indikator tambahan pada poin SDGs yang keempat, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, dikatakan bahwasannya di luar akademis, nilai-nilai keterampilan perlu ditunjang untuk menjadikan warga dunia menjadi warga yang produktif, yang memiliki tanggung jawab sosial dan kematangan emosional. Nah, artinya apa? Artinya, untuk seseorang menjadi warga dunia yang produktif atau menjadi anak yang produktif untuk kesejahteraan hidupnya, tidak hanya dilihat dari segi akademisnya, tetapi juga bisa dikembangkan dari segi keterampilannya. Baik itu keterampilan fisik, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, maupun keterampilan emosionalnya. Nah, sekarang kita lihat pendidikan. Pendidikan sebagai wadah untuk seseorang mengembangkan potensi berpikir, potensi akademis maupun keterampilannya. Tujuan dari pendidikan nasional atau pendidikan di Indonesia ini adalah mengembangkan potensi manusia dan mencerdaskan kehidupan manusia. Tapi realitas yang kita terima pada saat sekarang ini adalah pendidikan di Indonesia masih berfokus kepada peningkatan akademis dibandingkan pengembangan keterampilan. Dampaknya apa? Dampaknya seorang anak akan kehilangan wadah untuk mereka bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan dan potensi yang mereka miliki. Sementara, keterampilan itu sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan untuk mencapai yang namanya kesejahteraan. Di mana dengan adanya keterampilan, seseorang memiliki kecerdasan yang bagus, memiliki akhlak mulia, kemudian potensi diri, pengendalian diri, dan kepribadian yang bagus juga. Nah, untuk mengenal lebih jauh, mari kita lihat data yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud pada tahun ajaran 2017 dan 2018. Teman-teman bisa lihat di slide berikut ini. Data di atas mengatakan bahwasanya total jumlah siswa sekolah dasar pada tahun 2017 dan 2018 itu ada sebanyak 22.153.241 anak. 370.116 diantaranya mengulang dan 32.127 diantaranya mengalami putus sekolah. Itu masih di tingkat sekolah dasar. Kita pindah ke tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Total siswa SMP ada sebanyak 10.125.724 juta jiwa anak. 370.116 siswa mengalami pengulangan sekolah dan 28.470 siswa itu mengalami putus sekolah. Dan bagaimana dengan tingkat SMA? Mari kita lihat. Pada tingkat SMA sendiri, total siswa itu sebanyak 4.773.645 siswa. 370.116 mengalami pengulangan sekolah dan 31.123 mengalami putus sekolah. Itu adalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud pada tahun ajaran 2017 dan 2018. Nah, tingginya data anak yang mengulangi sekolah, salah satu faktor penyebabnya adalah kemampuan anak di bidang akademis yang sangat rendah. Kemudian tingginya data anak yang mengalami putus sekolah membuktikan bahwasannya anak tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk menerima atau mendapatkan pengetahuan akademis di sistem pendidikan formal, yang itu artinya keterampilan, wadah untuk peningkatan keterampilan di sistem pendidikan formal juga tidak bisa diperoleh oleh anak itu sendiri. Lalu apa jadinya jika ratus ribuan anak yang mengalami putus sekolah dan tidak memiliki kemampuan di bidang akademis yang bagus kita biarkan begitu saja? Apa dampak terburuk atau skenario terburuk yang akan diterima oleh negara Indonesia ini? Muncul permasalahan-permasalahan baru dari resiko-resiko di atas, seperti kemiskinan akan semakin tinggi, kemudian permasalahan-permasalahan lainnya seperti kriminalitas, pengangguran, dan skenario terburuk adalah Indonesia kehilangan sumber daya manusia yang nantinya atau seharusnya diberdayakan untuk
melanjutkan pembangunan daripada Indonesia itu sendiri. Maka dari permasalahan di atas harus ada solusi yang kita berikan, bagaimana kita masih bisa memberdayakan anak-anak yang tidak mengalami atau memiliki pendidikan akademis yang bagus serta memiliki wadah keterampilan untuk pengembangan potensi diri mereka. Karena kita harus meyakini bahwasannya keterampilan pada era revolusi industri 4.0 ini sangat berpengaruh sekali, di mana keterampilan itu sangat berkaitan dengan potensi diri seseorang, potensi fisik, bagaimana seseorang memiliki kekuatan atau kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya, kemudian potensi berpikir. Kita tidak memungkiri kita membutuhkan anak-anak dengan potensi berpikir yang bagus, sehingga nanti mereka bisa memberikan ide-ide revolusioner atau ide-ide kreatif untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Kita juga membutuhkan anak-anak dengan potensi sosial yang bagus, di mana mereka bisa membawakan diri mereka sebagai bagian dari lapisan masyarakat, dan mereka bisa mempengaruhi orang lain dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka punya. Serta kita membutuhkan anak-anak dengan potensi emosional yang baik sekali, yaitu bagaimana seorang anak itu bisa memahami orang lain dan memahami dirinya sendiri. Nah, maka dari itu saya pada kesempatan yang kali ini ingin menawarkan sebuah solusi, yaitu Rumah Kita sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka sebenarnya apa sih Rumah Kita itu sendiri? Nah, Rumah Kita itu sendiri merupakan suatu komunitas yang bertujuan sebagai wadah pengembangan potensi seorang anak berbasis kebudayaan dan masyarakat. Rumah Kita itu sendiri melakukan pendekatan terhadap literasi kebudayaan daerah. Kenapa? Karena di sini Rumah Kita mengupayakan di mana dari perolehan literasi yang baik terhadap kebudayaan daerah setempat, seorang anak bisa mengambil tindakan dari pengetahuan yang mereka miliki untuk pengembangan hasil literasi dalam bentuk keterampilan yang kreatif dan inovatif nantinya. Agar potensi anak daerah dalam suatu daerah itu bisa diberdayakan, bukan hanya untuk pengembangan diri mereka sendiri, tetapi juga untuk pengembangan daerah tersebut. Nah, Rumah Kita ini sendiri berfokus pada dua kegiatan, yaitu kegiatan literasi dan kegiatan keterampilan. Kegiatan literasi, kita tetap mengupayakan bagaimana suatu anak daerah itu masih memiliki literasi yang baik tentang kebudayaan daerah mereka sendiri. Ada 3 program yang ditawarkan di sini, yaitu program Berabu Berburu Buku. Bagaimana kita melakukan atau memberikan literasi yang baik tentang kebudayaan melalui program ini, dengan mengunjungi tempat-tempat bermain anak dan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, menggayat mereka bagaimana mereka bisa senang dalam membaca buku-buku. Nah, kemudian kita akan melakukan program yang namanya traveling kebudayaan. Traveling kebudayaan ini kita mengenalkan budaya secara langsung dengan berkunjung ke daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah program malam keakraban atau yang biasa kita kenal dengan makrab. Dari program ini kita mengupayakan agar seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari anak-anak, pemuda, masyarakat sampai ke nenek mama, pengulu dan lain sebagainya, duduk dalam suatu wadah, berdiskusi, berbagi informasi, pengetahuan tentang kebudayaan yang masih kental dan dalam suatu daerah itu. Nah, yang kedua, program yang saya tawarkan yaitu program keterampilan. Pada program ini, bagaimana kita dari hasil literasi tentang kebudayaan yang baik tadi bisa kita kembangkan menjadi nilai-nilai keterampilan yang bagus, baik itu dalam keterampilan silat, kemudian dalam keterampilan bermain musik, keterampilan menari, dan lain sebagainya. Nah, prosesnya di sini adalah kita mendatangkan relawan yang ahli di bidangnya tersebut dalam mengembangkan potensi anak-anak itu sendiri. Dan nantinya kita harapkan dari pengembangan potensi itu, seorang anak tidak hanya bisa mendapatkan itu, tetapi mereka mendapatkan wadah untuk menunjukkan potensi mereka. Seperti kita mengadakan pertunjukan sebagai bentuk dari apresiasi anak itu sendiri. Di sini dibutuhkan kerjasama antara lapisan masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah harus memberikan penghargaan kepada anak-anak yang bisa memberikan ide-ide kreatif atau memiliki keterampilan yang baik tadi dalam pengembangannya, agar anak semakin termotivasi untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan Rumah Kita itu tidak hanya sebatas bagaimana literasi itu dikembangkan dan bagaimana keterampilan itu dikembangkan, tetapi Rumah Kita juga berfokus kepada bagaimana sistem yang kita atur menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan dan jiwa-jiwa sosial yang tinggi. Sebagai penutup presentasi saya pada hari ini, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya berikan.
Rumah kita hadir sebagai wadah untuk anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan potensi diri mereka. Dengan mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki di rumah kita ini, mereka bisa menjadi anak-anak yang nantinya produktif di usia yang produktif. Harapannya dengan senjata potensi diri tersebut, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan yang tentunya nanti akan mempengaruhi bagaimana perekonomian Indonesia itu bagus dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang muncul. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.